semua dalam keadaan sehat, amin. Amin. Selamat hari Minggu saya ucapkan bagi kita semua, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saat ini saya mau membacakan sedikit pengumuman. Ada 3 pengumuman, yaitu pada hari Rabu kita ada klub, ada komsel, kita ada Bible study jam 7.30 by Zoom. Dan hari Kamis ada English service jam 7.30 juga. Nanti untuk link atau saudara mau daftar ada di nomor yang ada di bawah ini. Dan satu pengumuman terakhir, wow dahsyat Tuhan ya. Minggu depan tanggal 3 Oktober kita kembali berkumpul di Atria Sudirman secara onsite. Kita bisa ibadah kembali bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oleh karena kemurahannya kita ada sampai saat ini. Sampai jumpa minggu depan, kita akan kembali bertemu secara tatap muka. Puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Engkau baik Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh indah. Kau tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan rasa, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, yes Lord.
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali di dalam suasana yang luar biasa. Kami percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang makmur, dan terlebih ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di TLW Community, dan saya percaya message pesan hari ini adalah pesan yang luar biasa. Kalau Anda bisa memikirkannya hal ini dan Anda bisa merenungkannya, ini akan memerdekakan, sangat memerdekakan Anda. Hari ini saya akan membawakan satu pesan. Saya beri judul, apa keputusanmu? Keputusannya ada pada Anda. Haleluya. Nah, keputusan kita ini kita diperhadapkan pada banyak keputusan-keputusan ya. Mulai sejak Anda lahir sampai sekarang ini Anda penuh dengan pilihan-pilihan, dan Anda harus memilih, Anda harus memutuskan. Nah, keputusan kita itu biasanya mulai dari pikiran kita, tapi seringkali orang memutuskan itu tanpa berpikir. Nah, saya harap ini bukan Anda. Nah, ini salah satu pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kita umat manusia adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpikir, untuk memilih sesuatu, ya, memutuskan sesuatu. Dan sejak semula manusia diperhadapkan pada pilihan-pilihan ini.
Di dalam kita baca dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, di sini berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Amin. Dalam Ulangan 30 ayat 19 di sini jelas sekali Allah memberikan pilihan kepada umatnya. Ya, di sini dikatakan, karena itu pilihlah. Therefore choose. Nah, Anda dan saya adalah subjek dari ayat ini. Puji Tuhan, sangat jelas dikatakan di sini adalah karena itu pilihlah. Nah, Tuhan telah memberikan kepada saya dan saudara adalah satu hak istimewa dan tanggung jawab ilahi untuk apa? Untuk memilih. Nah, di dalam perjanjian lama, di sini dikatakan dia menetapkan di hadapan manusia kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan saat itu orang-orang disuruh untuk memilih. Nah, pilihan itu tentu saja ada di tangan mereka, bukan di tangan Tuhan ya. Nah, banyak orang Kristen jatuh ke dalam perangkap ini di area ini karena mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan mereka? Kenapa Tuhan tidak memakmurkan mereka? Nah, namun penting kita menyadari bahwa sejak pada saat Yesus mati dan dia mati bagi kita, Tuhan mengirimkan dia ke salib, dia mati bagi saya dan saudara, dan dia dibangkitkan. Nah, dia dibangkitkan dan dia mengalahkan segala kuasa, baik kuasa maut, kuasa sakit penyakit, dan segala kuasa setan, kuasa ketakutan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, dia telah memberikan kepada saya dan saudara apa? Dia, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan ini, dia memberikan kepada kita namanya yang ajaib. Dia memberikan kepada kita firman-Nya, dan dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Nah, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Nah, sayangnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak menyadari apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib ini. Dan ini menjadi banyak problem, masalah yang kemudian ketika kita melihat dengan kenyataan, kita akan menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berkata bahwa waduh, firman Tuhan ternyata tidak berlaku dalam hidup saya. Tapi bukan seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke message yang tadi. Tuhan adalah Tuhan yang kudus ya, dan dia tidak tercela. Begitu dia telah membuat keputusan dan menyatakan sesuatu, itu tidak dapat dibatalkan, Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa diubah selamanya. Suka atau tidak suka, pikiranmu, perasaan atau emosimu yang akan mengubah hasilnya. Haleluya. Tuhan mau sesuatu yang dia ingin kerjakan yang terbaik tentu saja di dalam kehidupan Bapak dan Ibu, buat saya dan saudara ya. Tapi pikiran kita, pilihan-pilihan kita lah yang akan membawa kepada hasilnya. Nah, kita dapat memilih Tuhan dan menjalani kehidupan yang berkelimpahan, atau kita memilih dunia dan hidup dalam segala kekurangan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam segala berbagai masalah persoalan. Nah, tentu saja Tuhan tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada kita. Amin. Kenapa? Karena dia sudah memberikan hak bebas ini dia, hak untuk memilih. Keputusannya ada di saya, ada di saudara, bukan di Tuhan. Nah, jadi dia mungkin sementara ini berusaha, sebenarnya dia pengen supaya kita memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Mungkin saja dia sementara gergetan ya, sama seperti seorang papa yang apa istilahnya, melihat bayinya, anak bayinya sementara belajar makan, berlepotan kemana-mana, atau anak bayinya
baru belajar untuk tidak ngompol di ranjangnya ya. Nah, dia mungkin akan berpikir, aduh kapan anakku ini dia bisa belajar makan dengan baik. Haleluya. Nah, Tuhan menciptakan saya dan saudara ini sangat berkelas. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Amin. Saudara cuma satu-satunya, ya tidak ada yang lain. Saya adalah satu-satunya dan saya tahu saya adalah masterpiece. Diciptakan dalam kelasnya Allah. Amin. Ini bukan main-main saudara, bukan ciptaan manusia tapi ciptaan kelasnya Allah. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan cara berpikir yang luar biasa untuk diri kita sendiri dan memilih takdir kita. Tentu saja Tuhan sudah menetapkan satu takdir, tetapi itu diberikan pilihan kepada saya dan saudara. Nah, kalau pilihan ini saudara serahkan kepada setan, saya bisa pastikan tidak akan ada pilihan bagi saudara untuk hidup yang berkemenangan ya. Nah, kalau saudara memberikan kesempatan ini kepada iblis, dia akan begitu sedemikian rupa akan berusaha untuk mengambil semua apa yang ada di dalam saudara. Dia akan mengambil sukacita, mengambil damai sejahtera, mengambil segala hal yang ada di dalam kehidupan kita ya. Nah, jangan biarkan itu. Iblis itu kalau dia datang, dia hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan memukul Anda, akan menjatuhkan Anda secara mental, secara emosi, dan pikiran Anda akan kacau. Makanya begitu banyak orang depresi. Kenapa? Karena mereka memikirkan lebih banyak kepada pikiran-pikiran duniawi. Mereka menyerahkan pikiran mereka kepada pikiran-pikiran dunia. Haleluya. Nah, kenapa iblis pengen merusak kita seperti itu? Karena kita ini adalah representasinya Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah, ahli warisnya Allah. Nah, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita diciptakan untuk berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Haleluya. Nah, Yesus berkata ketika dia membebaskan saya dan saudara, dia betul-betul memerdekakan kita. Dia memerdekakan dari apa? Dia memerdekakan Anda dari iblis, dia memerdekakan kita dari segala ketakutan dan dari segala kekhawatiran kita. Puji Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan engkau memilih dia, keputusanmu adalah memilih dia, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada satupun kekuatan dari si iblis maupun antek-anteknya yang dapat menahan dari proses kelahiran baru seseorang. Haleluya. Ketika Anda sudah mulai memilih, puji Tuhan, ya, proses kelahiran baru itu terjadi. Anda menjadi anak Allah, dilahirkan sempurna, segambar, serupa dengan Allah. Puji Tuhan. Nah, kebebasan untuk memilih ini kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ini juga merupakan satu tanggung jawab yang besar, yang luar biasa ya. Jadi kita menempatkan diri kita ini pada satu tanggung jawab yang luar biasa di tangan orang percaya. Ini adalah satu hak istimewa. Ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak Allah, bagi level Allah. Nah, saya dan saudara ada di dalam levelnya Allah. Malaikat-malaikat tidak. Malaikat-malaikat tidak diberikan pilihan untuk berpikir maupun berkata-kata. Mereka harus menerima perintah Tuhan. Mereka akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak punya pilihan. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu makanya ketika malaikat melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan sedemikian penuh dengan otoritas dan hak untuk memilih, dia menjadi iri dan dia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Dan dia tidak dapat lagi diselamatkan, Bapak Ibu. Nah, jadi hanya manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dan memiliki hak istimewa untuk memilih apa yang diberikan Allah. Nah, sejak seseorang dilahirkan ke dalam dunia ini, dia dihadapkan pada serangkaian pilihan. Apa yang pilihan-pilihannya? Ya, di sini saya catat adalah Yesus atau dunia, Yesus atau kematian, Yesus atau tubuh yang sakit, Yesus atau hidup di dalam kekurangan, Yesus atau mulut yang kotor, Yesus atau marah-marah, dan Yesus atau daging, dan Yesus atau dan lain-lain hal ya. Nah, itulah sebabnya mengapa banyak orang agamawi yang agak kesulitan untuk mempercaya hal ini ya. Mereka kesulitan untuk mempercayai Tuhan.
Kenapa? Karena agama mengajarkan bahwa kita sebenarnya tidak punya pilihan. Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Tuhanlah yang akan memilihkan untuk kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik di luar sana, mereka akan katakan ini Tuhan izinkan. Ini pasti atas izin Tuhan. Ya, saudara, masih banyak orang berkata bahwa sakit penyakit itu adalah atas izin Tuhan. Itu sama sekali bukan atas izin Tuhan. Dia saja yang mau mati bagi saya dan saudara. Untuk supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya saudara sembuh. Nah, masakan dia mau mati bagi saudara supaya saudara bisa sembuh, terus dia mau biarkan saudara untuk kena sakit dulu? Ini impossible ya, sesuatu yang tidak mungkin ya. Nah, jadi saya dulu memiliki gagasan bahwa ketika saya mengikuti Yesus, saya tidak akan menikmati hidup. Ya, saya tahu saya dipanggil untuk menjadi boleh dikatakan sebagai leader atau gembala atau apapun yang saudara mau katakan apa panggilan saya, tapi saya tahu hari ini saya berbicara kepada saudara untuk memberitakan kabar baik. Inilah panggilan Bapa kepada saya, dan saya pikir ketika saya menjadi seorang yang memberitakan kabar baik, itu hak-hak saya terbatas dan saya tidak dapat lagi menikmati hidup. Padahal saya suka sekali holidays, saya suka sekali traveling, saya suka menikmati hidup ya. Nah, saya suka melihat bagian-bagian lain di dunia sana. Saya ingin menikmati kehidupan itu ya. I love to travel, I love to have a journey. Saya suka melakukan adventure ya. Nah, saya sering ajak istri saya hiking dan menikmati pemandangan alam ya, arung jeram, water sport, macam-macam, berbagai macam olahraga ekstrim. Nah, bahkan saudara percaya atau tidak, pada saat honeymoon saya pertama dengan istri saya, begitu malam pertama kita berada di Bali, besoknya apa yang saya lakukan? Saya bungee jumping. Anda bisa bayangkan, istri saya ajak, dia nggak mau. Dia bilang kamu saja sendiri. Tapi beberapa tahun kemudian dia bilang kamu memang keterlaluan. Coba kalau sesuatu terjadi padamu waktu kamu bungee jumping, waduh, saya bisa langsung janda waktu itu. Tapi puji Tuhan ya, tidak terjadi seperti itu. Nah, saya suka mencoba hal-hal yang baru. Saya ada teman saya Pak Iwan suka golf. Saya ikut bersama dengan dia. Saya suka juga menikmati water sport ya, diving. Dan wow, saya cuma mau katakan Anda perlu mencoba. Haleluya. Kenapa? Ketika beberapa waktu yang lalu saya pergi berlibur, saudara, dan saya ikut menyelam diving, ya scuba diving, pakai alat yang lengkap seperti itu. Dan di situ saya bisa melihat pemandangan di bawah laut yang begitu luar biasa. Saya bisa menikmati, saya bisa mengagumi kebesaran Tuhan. Saudara bisa melihat ada palung yang luar biasa dan sampai kedalaman yang tidak terlihat. Di situ hanya ada Anda dan Tuhan. Di situ ada ketenangan yang luar biasa. Wow, I love to dive. Saya suka ini dan saya pastikan saya akan melakukannya lagi. Saya ajak istri saya tapi dia nggak mau karena dia takut kulitnya terbakar. Nah, saudara lihat kulit saya terbakar hari ini ya. Nah, ternyata mengikuti Tuhan itu enak dan bisa tetap menikmati hidup. Nah, berarti maksudnya panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk damai sejahtera, untuk Dia mau kita tetap memberitakan kabar baik tentu saja, dan di satu sisi ya ada saatnya Anda perlu holiday, silahkan Anda bisa holiday. Ada saatnya Anda bisa di mana Anda bisa memiliki waktu-waktu pribadi ya secara khusus. Itu adalah pilihan-pilihan. Amin. Haleluya. Kalau Anda mau hidup bekerja terus-menerus, itu juga pilihan Anda. Ya. Tapi saya memilih ada waktu-waktunya saya harus rest. Ya. Di mana waktu itu dia adalah waktu saya bersama dengan keluarga, waktu saya bersama dengan Tuhan, dan saya bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Nah, saya ajak anak saya dan anak saya sangat menikmati. Dan saya tanya dia, apakah kamu happy? Dan dia bilang dia happy. I'm so happy, Daddy. Dan saya bilang, I'm too. Ya, kalau kamu happy, saya happy. Nah, demikianlah Bapa di surga. Dia mau saya dan saudara menikmati kehidupan ini dia.
Dia mau saya dan saudara menikmati segala kemakmuran, kelimpahan, kesehatan yang supranatural. Haleluya. Amin. Ya, dan ketika saat Anda menikmatinya, dia akan berkata, wah anakku, engkau sudah pintar untuk memilih. Puji Tuhan. Nah, religion atau agama membatasi hal ini. Saudara boleh pikirkan hal ini dia ya. Coba Anda pikirkan ketika seseorang di pinggir jalan, mungkin dia tidak berpakaian dengan layak, rambutnya nggak disisir dengan rapi, tapi ketika dia menerima satu kabar baik, terus saudara bisa ajak dia ke gereja, orang tersebut mungkin tidak menyisir sesuai dengan sisir ala gereja atau berpakaian seperti orang kebanyakan datang ke gereja. Mungkin dia cuma pakai sandal jepit dan lain sebagainya. Dan dia datang ke gereja, apa yang akan Anda lakukan? Waduh, Anda langsung mengkotak-kotakan ya, sesuai dengan pola pikir Anda. Nah, ini orang-orang yang beragama akan berpikir seperti ini. Tetapi bukan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampakan luar. Nah, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa Anda bebas-bebas saja ya, suka-suka Anda untuk berpakaian. Nah, silakan Anda berpakaian sebagaimana Anda suka, ya asalkan sopan. Nah, kata sopan ini juga perlu definisi khusus ya. Kita mungkin harus duduk sama-sama dan mendefinisikan sama-sama apa itu sopan. Ini terlalu komplikasi lah ya. Tapi ya pada umumnya sebagaimana norma umumnya ya. Jadi saya percaya ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan langsung melihat hati. Dia tidak melihat rupa. Dan ketika seorang ini dibawa ke gereja dan Anda akan menjudge dia bahwa wah, orang ini dia tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, itu salah besar. Ya. Saya beberapa kali menemukan orang seperti ini dan saya berpikir dengan pola pikir saya seperti ini, ternyata saya salah. Ternyata Tuhan memakai orang ini dengan luar biasa. Nah, saya bertobat. Puji Tuhan. Nah, oke ya. Di sini Tuhan melihat hati ya. Jadi hal yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk berpikir. Selain kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpikir. Dan saya bisa pastikan Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan kita dengan daya pikir yang luar biasa. Tadi saya sudah sempat katakan ya, kita benar-benar bebas untuk memilih takdir kita. Nah, kita memiliki kekuatan atau kuasa untuk berpikir untuk diri kita sendiri dan untuk memilih pikiran kita sendiri. Amin. Ada satu ayat favorit saya di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini mengatakan orang percaya perlu membuat keputusan bagaimana dia berpikir. Amin. Haleluya. Memilih untuk berpikir pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang mulia. Nah, Tuhan tidak memaksakan pikirannya pada kita. Kenapa? Karena apa? Karena itu bukan otaknya dia, ini otak kita. Bukan pikirannya dia, pikiran saya, pikiran saudara. Amin. Ya. Dia menciptakan manusia pada awalnya dengan kapasitas yang begitu luar biasa untuk berpikir untuk dirinya sendiri dan untuk memilih takdirnya ya. Puji Tuhan. Dan dia telah menyediakan pikiran Kristus bagi saya dan saudara. Amin. Dan pengetahuan tentang kehendaknya untuk hidup kita, saudara bisa baca, saudara bisa lihat semua itu ada semua dalam Alkitab ya. Nah, dan dia tidak pernah memaksa saudara untuk memikirkan sebagaimana pikiran-pikirannya dia. Ya, Anda harus memilih untuk mau masuk ke dalam pikiran-pikirannya Kristus. Pikiran Kristus itu sudah diberikan kepada kita. Tapi apakah Anda mau menggunakan pikiran Kristus atau Anda mau menggunakan pikiran Anda sendiri sebagai manusia, itu pilihan. Nah, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan di sini.
Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang dinominasi oleh kekhawatiran, ketakutan, dan peduli akan hal-hal duniawi ini bukanlah pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Sekali lagi, pikiran tentang hal dunia, kekhawatiran, ketakutan, ini bukanlah pikiran yang dikendalikan oleh pikiran Kristus atau pikiran Allah. Ya, ini bukan dikendalikan oleh Roh Allah, tetapi ini adalah dikendalikan oleh daging kita sendiri. Nah, Anda mungkin bisa berkata bahwa ya, saya sudah berusaha untuk mencoba untuk memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, tapi berkali-kali saya jatuh bangun ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang dikatakan oleh beberapa teman saya yang pecandu rokok. Mereka selalu berpikir bahwa saya tidak bisa lepas dari rokok ini. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa lepas dari pornografi, saya tidak bisa lepas dari hal-hal ini. Nah, dulu juga saya suka meledak-ledak saudara, ya. Tapi puji Tuhan, firman-lah yang akan mengubah. Ini yang disebut perubahan tanpa usaha kita. Kalau Anda berusaha untuk mengubah diri Anda, saya bisa pastikan Anda akan frustrasi. Anda akan jatuh bangun. Ya. Ketika Anda mulai memikirkan sesuatu dan melawan pikiran saudara dengan pikiran saudara sendiri, saudara tidak akan menang. Ya. Pikiran saudara itu perlu ditawan kepada Kristus. Ini firman Tuhan ini katakan ya. Oke. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, kekhawatiran di sini sama dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Apa yang kau khawatirkan? Tentu saja hal-hal dunia, hal-hal jasmani, betul? Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Ya, kalau Anda khawatir, ya secara manusia Anda mungkin khawatir anak-anakmu sementara bersekolah di luar negeri, atau ada hal-hal yang lain tentang pasanganmu, tentang orang tuamu, siapapun. Anda bisa khawatir tentang apapun juga. Nah, tetapi selalu Yesus katakan jangan kamu khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Ketika Anda mulai khawatir, Anda menyerahkan pikiranmu kepada iblis. Dan iblis dia akan masuk segera dan dia akan bisa pastikan dia akan mencuri semua sukacitamu. Jangan biarkan itu. Amin. Haleluya. Nah, pikiran kita yang ditransfer melewat perkataan mulut kita ini dia akan membawa hasil. Entah itu hasil yang baik atau hasil yang tidak baik, itu pasti akan membawa hasil. Jadi apa yang akan Anda pikirkan dan kemudian Anda perkatakan, Anda perlu memilih. Amin. Pilihlah kehidupan, pilihlah kebenaran, pilihlah firman Allah. Oke, pilihlah pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita, saya dan saudara memiliki pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Nah, apakah Kristus memikirkan kekurangan pada saat dia menghadapi 5.000 orang untuk diberi makan? Yang ada dalam pikirannya bukan kekurangan. Tetapi ketika dia mengucap syukur, dia tahu bahwa ini semua orang-orang yang 5.000 orang ini dia pasti akan makan kenyang dan akan ada sisanya. Haleluya. Hari ini saya mau katakan, Anda tidak berkekurangan. Ketika Anda mulai menggunakan pikiran Kristus, Anda melihat bahwa ada satu kelimpahan yang luar biasa. Anda sanggup untuk membayar semua hutang-hutang. Amin. Anda makmur di dalam segala hal. Anda sehat. Puji Tuhan. Ya. Nah, apakah Tuhan pernah memikirkan tentang kesembuhan? Atau pernah memikirkan tentang seseorang yang kena sakit penyakit?
ya. Kita melihat di sini ada cerita tentang seorang pria yang duduk bertahun-tahun di pinggir kolam Bethesda ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 6 saya bacakan sedikit ya ayatnya ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bayangkan saudara, 38 tahun terbaring, lumpuh, sakit. Dan waktu itu mereka percaya ada saat-saat tertentu malaikat turun dan menggoncangkan air, dan siapa yang paling pertama jebur, nyemplung ke kolam itu pasti langsung sembuh. Nah, orang yang pincang ini siapa yang mau bawa? Ya pasti ada orang-orang di sekeliling yang mungkin ya sakit bisu, mungkin buta, dan mungkin tidak bisa mendengar, bisa langsung cepat masuk ya. Ya dibanding orang yang terbaring lumpuh. Saudara, 38 tahun sakit. Saya bisa bayangkan ini. Nah, saya waktu umur saya 38 tahun, saya menemukan ayat firman Tuhan ini. Dan saya katakan, Bapa Tuhan, terima kasih. Selama 38 tahun kehidupan kekristenan saya, ternyata saya lumpuh. Dan hari ini saya mau sembuh dan saya bangkit. Haleluya. Nah, apa yang terjadi dengan orang tersebut ini? Saudara tahu, Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Yesus sementara mengarahkan kepada satu pilihan kepada orang ini. Tapi orang ini begitu ribet, dia tidak memilih, "Ya, saya mau." Kalau saudara sudah 38 tahun sakit, apa yang akan saudara lakukan? Ketika ada orang katakan, "Maukah engkau sembuh?" Ternyata ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mau sembuh. Mungkin saudara kaget dengan pernyataan saya ini. Ya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan simpati, rasa kasihan. Nah, saya minta maaf, ini saya bukan untuk menjudge orang-orang, tetapi ini kenyataan. Di luar sana banyak orang yang mengharapkan simpati. Atau malah di beberapa negara tertentu, di negara-negara yang maju, orang lumpuh atau orang buta yang mengalami disabilities itu ditanggung oleh pemerintah, dan mereka menerima bagian uang yang lumayan besar, dan mereka tidak mau melepaskan itu. Ya, jadi ketika saudara tanyakan apakah Anda mau sembuh, belum tentu mereka mau sembuh. Nah, di sini Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Di ayat ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang ini mau disembuhkan menurut metodenya dia. Haleluya. Sekarang kita perlu merenungkan hal ini. Ketika kalau Anda ada yang mendengar saat ini, Anda sudah sakit 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, tidak peduli 1 atau 2 tahun. Orang ini 38 tahun. Apalah artinya sakit 1-2 tahun, saudara? Orang ini sakit 38 tahun, sembuh. Anda pun juga. Kalau Anda sudah bertahun-tahun sakit, hari ini juga Anda sembuh dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi Yesus mengatakan orang ini mau minta satu metode, caranya dia sendiri, tapi apa yang dikatakan Yesus dalam hal ini, Yesus tidak memberi pilihan kepada orang ini. Puji Tuhan. Nah, ini saya suka sekali ayat ini, karena di sini sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa orang ini mau sembuh, tapi pengen dengan caranya. Ini saja sudah cukup. Dan Yesus langsung ambil alih, dan kemudian dia katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Puji Tuhan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Hari ini juga engkau sembuh. Amin. Bangkit, berjalan. Amin. Ada ayat terakhirnya berkata begini, "Tetapi pada hari itu hari Sabat," dan ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah kepada orang-orang agamawi. Mereka tidak melihat satu kejadian yang supranatural, tapi mereka melihat hal-hal jasmani. Mereka melihat kepada perbuatan. Puji Tuhan. Nah, saya harapkan Anda tidak seperti orang-orang Farisi ini ya. Haleluya. Nah, hari ini ketika Anda mulai diperhadapkan kepada pilihan-pilihan,
Ya, Anda berhak untuk memilih, Anda berhak untuk memutuskan untuk hidup Anda, dan Anda berhak untuk memilih apa yang Anda pikirkan. Nah, hari ini saya mau katakan, pilihlah pilihan yang berkualitas. Amin. Nah, apa pilihan yang berkualitas? Tentu saja ini bicara soal kehidupan, ya. Sebenarnya kita ini adalah zaman perjanjian baru. Amin. Di zaman kasih karunia Tuhan, di mana sebenarnya tidak ada lagi pilihan buat kita. Puji Tuhan. Zaman dulu, di zaman perjanjian lama, masih ada berkat dan kutuk, masih ada kehidupan dan kematian. Tetapi saya mau sampaikan hari ini, di dalam Kristus hanya ada berkat. Kenapa? Karena kutuknya sudah Dia tanggung. Hanya ada kehidupan karena kematiannya sudah Yesus tanggung. Haleluya. Anda hidup dan Anda diberkati. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya sangat luar biasa. Ya, pilihan buat orang Kristen hanya ini. Diberkati dan hidup dan diberkati. Diberkati, hidup, diberkati. Hidup sepanjang hidupmu dalam hidup berkat. Berkat, dan berkat. Puji Tuhan. Nah, ada orang yang suka bilang, lah Pak Dolfi kok ngomongnya berkat terus. Tapi ini kebenaran. Ini kebenaran. Ya, kenyataannya mungkin saudara hidup tidak dalam berkat, kadang-kadang dalam kutuk. Saya mau sampaikan bahwa itu adalah pilihan. Ya. Tetap sebenarnya ada kutuk, dan bukan Tuhan yang memberikan pilihan kutuk. Karena pilihan-pilihan bodoh kitalah kita masuk dalam kutukan itu. Ya. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Pertanyaannya, kenapa saudara mau tanggung? Saya dan saudara tidak perlu menanggungnya. Amin. Anda tidak perlu menanggungnya. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, saya berpikir akan sangat sulit bagi seorang anak Tuhan hidup dalam kutuk ya. Nah, karena kalau ketika kita menyadari siapa kita dalam Kristus, identitas kita yang sebenarnya, kita mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, kita akan merdeka, kita akan terbebas dari hal-hal ini. Ya, tiba-tiba hidup kita berkelimpahan, tiba-tiba hidup kita sembuh, sehat, karena Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang akan Anda putuskan? Haleluya. Anda sudah diperhadapkan pada pilihan. Apa yang Anda mau putuskan hari ini? Apakah Anda mau menyerah dengan keadaanmu? Apakah Anda menyerah dengan kondisi tubuhmu? Atau dengan hidupmu yang seakan-akan kosong? Haleluya. Nah, saya beritahu Anda hari ini, hidup ini terlalu luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Terlalu luar biasa. Jangan biarkan hidup ini lewat begitu saja. Ya, Anda perlu memilih pilihan-pilihan yang berkualitas. Nah, Tuhan adalah firman yang hidup ya. Memilih Tuhan adalah memilih firman-Nya, dan memilih firman-Nya adalah memilih kehidupan, karena firman itu adalah kehidupan. Memilih kehidupannya adalah memiliki kebaikannya, memilih kebaikannya, memilih berkat-berkatnya. Amin. Nah, ketika Anda memilih, Anda mau dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan, ya tindakan Anda akan perlahan-lahan berubah. Haleluya. Ini yang selalu saya katakan, perubahan tanpa usaha, tanpa upaya dari Anda. Ketika Anda hanya mulai mengubah pola pikir, mulai mengubah cara Anda berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Anda akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidup ini. Ini yang sudah saya alami sampai saat ini ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 3:21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, kita membuat pilihan apakah akan mengambil firman Tuhan atau tidak. Ketika kita memilih firman untuk pikiran kita, perkataan kita dan tindakan kita, maka kuasa Tuhan itu tiba-tiba akan begitu luar biasa ya, termanifestasi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, ketika Anda memilih Tuhan, tidak peduli seperti apapun keadaanmu saat ini, ketika Anda mulai mengambil kebenaran, mulai mengambil firman Tuhan itu, hidupmu pasti berubah. Ya, dari keadaan yang terpuruk, Tuhan angkat ya. Bahkan Dia sementara angkat Anda, saudara. Ya, hidupmu akan terus naik. Bukan naik turun seperti roller coaster ya. Haleluya. Anda terus akan naik. Ya. Firman-Nya berkata hidupmu naik. Ya, kalau naik ya naik.
artinya hidup kita akan terus naik. Secara grafik, secara kesehatan, secara berkat, secara keuangan, dalam hal apapun. Dalam hal hubungan, saudara akan semakin diperbaiki dan semakin diperbaiki. Nah, pilihlah Yesus. Pilihan hidup yang berkualitas. Pilihlah firman, pilihlah kebenarannya. Anda mulai belajar untuk mempercayai kebenaran firman-Nya. Ini adalah satu proses untuk membaharui pola pikir saudara. Dan saya percaya, saya yakin, kita sementara sama-sama menjalani hal ini. Amin, puji Tuhan. Lanjutkan hidup Anda dengan kebenaran, dengan firman-Nya, dan Anda akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Amin. Jadi apa keputusanmu, apa pilihanmu, hari ini pilihlah hidup. Hari ini pilihlah berkat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai mungkin pengumuman terakhir, ya, minggu depan tanggal 3 Oktober kita akan mengadakan ibadah secara offline atau tatap muka. Yes, haleluya. Akhirnya ya, saya harapkan ketika Anda mau ikut ibadah ini, Anda boleh mendaftar. Nanti akan ada nomor WA, saudara bisa hubungi, kontak, atau saudara bisa teks baik di YouTube maupun di Facebook. Nah, nanti akan ada tim kita yang akan meresponnya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan tentu saja ya. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur dan terima kasih. Tuhan sangat mengasihi Anda. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami menerima semua kebaikan-Mu. Kami menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat memilih keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus, kami meminta untuk Engkau menuntun hidup kami ya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika kami mau memilih pasangan hidup, ketika kami mau memilih bisnis, ketika kami mau memilih untuk berkarir, ketika kami mau memilih untuk membangun satu relationship ya Bapa, dan ketika kami memilih untuk hidup dalam kesehatan supranaturalnya Allah, ketika kami memilih untuk hidup dalam kemakmuran ilahi. Bapa, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati dengan segala berkat dalam kerajaan surga. Dan kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai sakit, pergi dari tubuh saudara kekasih kami ini, dan Engkau menjadi sembuh, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau sementara membuka usaha yang baru, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah usahamu, dan engkau berhasil. Tuhan, berbuat apapun yang engkau lakukan menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, saudara terima hari ini satu pilihan yang luar biasa, yaitu berkat dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menghadapkan engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera yang luar biasa. Dia meninggalkan damai sejahtera yang luar biasa. Dia menyembuhkan engkau, membuat engkau makmur, dan membuat semua yang engkau lakukan berhasil. Dan damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai ketemu tanggal 3 Oktober. Tuhan memberkati.